Halo teman semua, gimana kabarnya? Ketemu lagi sama Mbak Eka di kelas psikologi. Seperti biasa, Mbak Eka berharap semua teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan gak kurang suatu apapun. Kemudian, buat teman-teman yang baru bergabung atau baru menemukan channel Mbak Eka di kelas psikologi ini ya, Mbak Eka ucapkan selamat datang, selamat bergabung, selamat menikmati berbagai pembelajaran psikologi yang akan Mbak Eka sharingkan kepada teman-teman semua. Baik, besar harapan Mbak Eka setelah kita sharing terkait berbagai hal yang bersifat psikologi, berbau psikologi dan lain sebagainya, kita dapat menularkan hal tersebut minimal kepada diri sendiri dan kepada lingkungan kita yang terdekat, yaitu bisa keluarga, pasangan, dan lain sebagainya. Nah, apabila lingkungan kita semua sudah berkesadaran psikologi, maka kita bisa membangun lingkungan yang positif dan berkesehatan mental. Ingat teman-teman, lingkungan yang baik, lingkungan yang positif, dan orang-orang yang memiliki kesehatan mental itu membuat kita jadi memiliki harapan hidup yang lebih tinggi dan berkualitas. Maka mari kita berproses bersama, pelan-pelan aja gak apa-apa. Akan Mbak Eka temenin prosesnya supaya kita bisa mencapai kualitas hidup yang positif. Baik teman-teman semua, pada kesempatan kali ini Mbak Eka pengen sharing terkait dengan percaya diri. Nah teman-teman, percaya apa enggak? Rasa percaya diri itu tuh gampang banget buat memupuknya atau buat membiasakannya. Nah sekarang tinggal teman-teman semua, udah siap apa belum? Nah untuk sekedar pengetahuan, jadi rasa percaya diri itu ternyata dibutuhkan pada berbagai lini, terutama kalau kita sudah keluar dari lingkungan keluarga. Nah maka teman-teman, gak ada salahnya untuk kita simak dan kita praktekkan mulai dari sekarang ya. Di tempat kerja, di lingkungan pertemanan, atau di tempat-tempat lain yang teman-teman baru kunjungi, semuanya membutuhkan rasa percaya diri. Supaya apa? Supaya kita mudah beradaptasi. Baik teman-teman semua, silahkan cari posisi yang paling nyaman ya. Seperti biasa, boleh duduk, boleh tiduran, atau boleh kok yang sambil di jalan, tapi tetap hati-hati ya. Cari posisi paling nyaman dan mari kita simak bersama. Apabila video ini bermanfaat atau podcast ini bermanfaat, gak usah ragu untuk share kepada orang lain yang perlu tahu, misalnya adik, atau kakak, atau teman, dan lain sebagainya ya. Kasih tahu mereka supaya lebih banyak lagi orang yang percaya diri. Baik, nomor 1 ya, gunakan pakaian yang nyaman dipakai, atau kalau bisa, yang mencerminkan kepribadian diri kita. Dengan menggunakan pakaian yang nyaman di badan kita, dengan menggunakan pakaian yang sesuai dengan passion kita teman-teman, nah itu akan memudahkan kita dalam mengungkapkan berbagai pikiran, perasaan, dan ide-ide kreatif. Karena apa? Karena kita sudah punya zona nyaman. Nah sedangkan kadang kalau misalnya kita sedang komunikasi dua arah dengan orang lain, itu belum tentu kita berada di zona nyaman kita. Nah minimal kita sudah punya pakaian yang mencerminkan diri kita. Nah itu bikin kita jadi ngerasa ya emang ini gayaku, emang ini hidupku. Nah jadi secara nggak langsung tanpa kita ngomong, lawan bicara kita itu akan langsung paham, oh dengan tampilan yang seperti itu maka gaya berpikirnya begitu. Nah biasanya orang-orang akan langsung menilai dari situ. Jadi kita lebih percaya, kita lebih pede. Yang kedua teman-teman, jangan takut memegang teguh prinsip, terutama kalau kita sudah merasa tahu dan kita sudah meyakini hal-hal yang memang menjadi prinsip untuk kita. Perlu kita pahami bersama, kadang ikut suara mayoritas itu malah bisa membuat kita jadi terkena masalah. Nah, tapi saat kita bisa memegang prinsip, kita bisa memegang teguh yang namanya prinsip tadi itu ya, itu kita akan sulit dibelokkan orang ke kanan ke kiri, kita akan sulit dibohongin sama orang dan lain sebagainya. Nah, kalau kita sudah terbiasa melakukan hal itu, maka kita jadi percaya diri, kapan aku harus ngomong, kapan aku harus diam dan lain sebagainya, karena kita punya prinsip. Selanjutnya nomor 3 teman-teman, jangan malu dengan latar belakang hidup kita, apalagi sampai berusaha menyembunyikan jati diri kita. Mari kita pahami teman-teman, gak ada untungnya kita menyembunyikan siapa jati diri kita dan latar belakang hidup kita. Malah, apabila kita melakukan hal itu, kita juga akan dipertemukan dengan orang-orang yang sama-sama faking atau berusaha menutup-nutupi masa lalunya. Nah, khawatirnya kalau sampai teman-teman di lingkungan kita yang baru yang gak tahu siapa kita, terus tiba-tiba mereka tahu dan mereka kayak shock atau mereka malah gak terima karena selama ini ternyata dibohongi, selama ini kita hidup dengan kepura-puraan dan sebagainya, malah kita akan menerima hasil yang sangat buruk. Nah itu tambah kita jadi down, maka kita akan kehilangan rasa percaya diri lebih parah daripada sebelumnya.
Namun sebaliknya teman-teman, kalau kita udah terbuka dari awal tentang siapa kita, berbagai proses hidup yang kita jalani, kemudian orang lain juga bisa ngelihat kepribadian kita dan karakter kita tanpa ditutup-tutupi. Nah, percayalah, pada titik tertentu, pada saat kita berhasil, orang-orang akan semakin mengapresiasi. Nah, itu pun juga akan semakin meningkatkan rasa percaya diri kita secara positif. Berikutnya yang nomor 4, stop memikirkan penilaian dari orang lain. Pada banyak kasus, kita nggak jadi mengambil sebuah tantangan, kita nggak berani keluar dari zona nyaman ya, karena kita nggak percaya diri, itu karena terlalu banyak mempertimbangkan sesuatu hal. Bahkan sampai mempertimbangkan kata-kata orang lain yang mungkin nggak masuk akal. Nah teman-teman, mereka cuma bisa ngasih tahu teman-teman semua bahwa tugas kita lahir ke dunia ini bukan untuk menyenangkan semua orang, dan itu nggak akan mungkin. Jadi silahkan teman-teman cari prioritas hidup yang harus teman-teman capai atau yang perlu teman-teman capai, dan mulai lakukanlah. Kemudian kita beranjak ke nomor 5 teman-teman. Mari sadari dan terima bahwa kita ini hanyalah manusia biasa yang gak sempurna ya. Artinya apa? Artinya kita pasti bisa saja melakukan kesalahan, dan kita juga bisa atau kita punya pilihan untuk memperbaiki gitu teman-teman. Jadi gak usah takut kita melakukan kesalahan, kita melakukan sesuatu yang keliru ya, karena itu manusiawi. Namun kita selalu punya pilihan untuk memperbaiki hal tersebut agar kita menjadi lebih baik. Kemudian yang terakhir atau yang nomor 6, ada jujur pada diri sendiri. Baik teman-teman semua, perlu kita pahami bersama bahwa sebenarnya orang yang paling jujur sama kita itu hanya diri kita sendiri ya. Kita nggak nyaman, kita nggak seneng sama sesuatu, kita nggak enjoy menikmati hidup dan lain sebagainya, atau bahkan kita berada pada lingkungan dan orang-orang yang bikin kita drop, nggak ngasih kita support, itu semuanya diri kita udah ngerasain. Nah, tinggal kita mau nerima hal itu apa enggak, atau terus menyangkal, atau malah terus merasa nggak percaya, atau malah merasa ya udah deh nggak apa-apa, aku terbelenggu aja sama lingkungan ini, nanti suatu saat juga pasti semua akan jadi lebih baik. Nah, mereka nggak akan menyalahkan terkait pilihan-pilihan situasi yang teman-teman pilih. Cuman, mereka ingatkan sekali lagi bahwa ternyata jujur pada diri sendiri itu dapat membangun rasa percaya diri teman-teman. Artinya apa? Kita berani memilih lingkungan yang positif, kita berani memilih teman-teman yang bisa support sama kita, dan kita berani menjadi orang yang berbeda dari penilaian orang lain. Nah, gitu teman-teman. Baik teman-teman semua, hidup di masa pandemi ini susah-susah gampang ya. Kadang kita ngelihat, wah banyak ya orang lain yang berani bikin konten, mereka berani tampil di depan kamera, berani ngomong, rasa percaya diri. Tapi ternyata setelah mereka ketemu langsung ya, mereka keluar dari zona nyamannya yaitu dunia media sosial, itu mereka nggak jarang kehilangan kemampuan percaya dirinya atau rasa percaya diri. Nah, maka teman-teman, mari dibiasakan berani melakukan sesuatu ya, berani melakukan perubahan sesuai dengan tips-tips yang sudah Mbak Eka sharingkan tadi. Mbak Eka berharap semoga tipsnya bisa dimanfaatkan dan bisa menjadi sebuah perubahan besar ya bagi diri teman-teman, agar bisa lebih percaya diri dalam menghadapi kehidupan di lingkungan sosial yang lebih real. Oke teman-teman semua, apabila video ini bermanfaat dan dirasa dapat menginspirasi lebih banyak orang, silahkan share video ini sebanyak-banyaknya ke media sosial yang teman-teman punya. Oke, itu sedikit dari Mbak Eka. Terima kasih banyak karena sudah menyimak podcast ini sampai selesai. Dan sampai jumpa lagi pada podcast-podcast yang lain. Dadah!